Mungkin saya tidak bisa lama-lama nih teman-teman ya. Jadi sorry sekali hari ini saya baru posting jam 5 tadi untuk mengingatkan agar perkuliahan secara daring karena saya tahu sudah akan ada tamu ya, tamu prodi untuk pengenalan prodi dari SMK. Tapi baru saya posting jam 5, jam 5.15-nya sekolah tersebut sudah sampai di ITERA. Jadi seperti itu ya. Jadi saya mungkin nggak bisa lama-lama. Jadi materi hari ini langsung saja saya akan bahas terkait yang ada di minggu ke-9 ya teman-teman. Anda bisa akses slide di materi minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 slide ya. Slide materi pertemuan 9. Nah di sini oh ya saya lupa share screen ya. Share screen. Terlihat apa yang saya buka teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Jadi di setelah UTS ini mungkin kita akan ke project studi kasus bagaimana pengelolaan data divisualisasikan. Jadi mulai dari kita mencari sebuah data set, kemudian kita memanfaatkan tools atau aplikasi untuk divisualisasikan seperti itu ya. Jadi misalkan data setnya adalah sebaran data di BD di Bandar Lampung. Kemudian data tersebut kita kelola, kita mulai dari bersihkan datanya dari dataset mentah ya, dari dataset mentah ada kan pasti ada datanya itu adalah ada data duplikasinya, kemudian datanya itu ada yang sama ya, maksud dari duplikasi itu. Nah, kemudian kita menggunakan aplikasi atau tools salah satunya bagaimana membuat visualisasi data itu yang interaktif, yaitu dengan Tableau. Nah, ini ada slide-nya. Jadi jika teman-teman ingin download Tableau versi publik, aplikasi desktopnya bisa Anda download di sini ya teman-teman. Nah, jadi poin yang akan kita pelajari ini adalah pentingnya bagaimana visualisasi data. Itu contohnya ini adalah sebuah kasus ya, sebuah kasus studi kasus di mana perhatikan data pendapatan Glory Airline dan AirAsia berikutnya. Jadi ini ada perbandingan dari maskapai penerbangan ya, yang memiliki 6 wilayah penerbangan. Sama nih ya, wilayahnya sama, kemudian ini ada untuk data Glory Line dan AirAsia. Ya. Contohnya misalkan nanti Anda juga ketemu sebuah kasus dataset, teman-teman ya, di mana dataset itu dari rentang tahunnya juga harus jelas, kemudian berapa jumlah data. Nah, ini contohnya pada kasus ini datanya pada rentang tahun 2015 hingga 2016, wilayah Amerika Utara menghasilkan pendapatan terbesar bagi Glora Airlines. Sedangkan wilayah Asia menghasilkan pendapatan terbesar bagi AirAsia. Nah, ini kan ada Amerika Selatan ya, kemudian ada Asia, sini ada Eropa, Australia, ya, Afrika, sehingga ini adalah penyimpulan dari data rentang tahun 2015 hingga 2016 ini ya. Bagaimana memvisualisasikan data tersebut? Ini kan misalkan banyak nih kan, kalau dalam satu tahun itu kan 12 bulan. Kemudian penerbangan dalam satu hari berapa kali penerbangan misalkan. Jadi banyak datanya. Jadi bagaimana menyampaikan sebuah pesan ini
atau menyampaikan informasi ini di dashboardnya dari sebuah informasi, yaitu dari data set ini yang dikelola. Kita dapat membandingkan ya. Nah, contohnya perbandingan data ini ya, contoh dari data penerbangan ini divisualisasikan dalam bentuk diagram batang. Ya. Ini perbandingan antara maskapai airline dan AirAsia. Ya. Ini regionnya atau wilayah penerbangannya, kemudian ini periodenya. Ini kita dapat melihat bagaimana keuntungan atau penghasilan terbesar dari sebuah penerbangan itu ya, kita cepat mencerna sebuah informasi itu ketika ini secara cepat kita lihat dari grafik batang yang lebih mencolok ini ya, dibandingkan kita memfilter atau mengamati data yang berbentuk tabel ini atau data set ini lebih cepat kita sekian detik dibanding dengan membaca data yang berupa kolom ya. Jadi seperti itu. Itu yang dikatakan bagaimana membuat visualisasi yang interaktif itu, ini salah satu tujuannya. Oke, sampai di sini ya. Nah, kemudian ini ada bagaimana konsumsi data dan informasi manusia sekarang sangatlah besar dibandingkan akibat dari pertumbuhan data yang juga besar. Ini misalkan divisualisasikan dengan sebuah gambar ya, poster atau dashboard ini, di mana ini adalah akun-akun atau media-media sosial, situs yang umumnya banyak diakses oleh masyarakat atau manusia ya, bahkan dari membuka email, kemudian membuka televisi, ini apa ya, rumah ini, mencari informasi ya, googling. Ini gambar burung, ini Twitter ya, Facebook, sosial media maksudnya ya. Kemudian data set menggunakan mobile internet, kemudian shopping, belanja. Ini adalah bagaimana pertumbuhan perkembangan penggunaan data jika diambil datanya ya, akibat dari pertumbuhan data yang pesat. Jadi bagaimana kita menggunakan data ya, misalkan penggunaan data akses internet, atau kita di handphone atau handphone Anda lah ya, berapa banyak dalam sebulan Anda mengkonsumsi, bukan mengkonsumsi ya, menggunakan data ya, data internet dalam mengakses berbagai situs atau website. Ini bayangkan, ini dari data dunia ya. Jadi digambarkan dengan mudah nih ketika kita bisa membaca 2,9 miliar ini mengakses data, membuka pesan ya kan. Sekarang pesan itu sudah tidak lagi menggunakan surat ya, surat bentuk fisik ya, atau kirim pos, tidak, tapi cukup dengan email sudah. Itu bagaimana konsumsi penggunaan data dan informasi yang diakses. Nah, menariknya kebutuhan akan visualisasi data ini terus berkembang ya teman-teman. Nah, kalau yang terbaru ini sekarang kan ini apa? Yang marak ini adalah presiden ya, pemilihan umum atau presiden yang lagi hangat-hangat dalam beberapa pekan ini ya. Beberapa pekan ini kita kan misalkan kita mengikuti salah satu paslon
Itu mereka punya lembaga survei yang bekerja sama, bisa, atau ada yang independen juga memvisualisasikan uh, nilai atau kredibilitas paslon yang ada dari beberapa survei yang dilakukan dari beberapa wilayah. Nah, itu salah satu yang hangat saat ini ya teman-teman. Menariknya pertumbuhan kebutuhan akan visualisasi data terus meningkat dan akan terus meningkat. Jadi sangat penting kita mempelajari ini dari berbagai media informasi online maupun offline. Baik itu termuat dalam literatur buku, dari hasil penelitian yang dijurnalkan, ya, mulai dari 1990 itu sekitar 40% di literatur, dan di internet banyak sekali ya, bukan hanya sudah semua konteks ya, sudah semua konteks, bukan hanya data perlombaan olahraga saja atau pemilihan gubernur atau presiden saja, tapi bahkan data sebaran penyakit atau BBD, misalkan curah hujan dan lain sebagainya, banyak yang bisa divisualisasikan, dan itu juga termuat di dalam berita cetak, media cetak hingga sekarang ya, dalam rentang 1985 dan 1994, ataupun bahkan sekarang ya kalau Anda sering mungkin di koran-koran terbaru yang baru keluar, kan akan banyak survei-survei yang ditampilkan di laman depan dari sebuah berita. Itu untuk agar menarik sebuah informasi tersebut, bagaimana menangkap sebuah informasi dengan cepat, dan orang lebih tertarik dari sebuah grafik ya, seperti itu ya. Oke. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Nah, jaringan saraf manusia itu tercipta lebih responsif ya teman, terhadap informasi visual. Tahu lebih responsif maksudnya apa? Lebih cepat menerima sebuah informasi, lebih cepat merespon, lebih cepat menangkap informasi daripada informasi sensor lainnya, daripada mendengar, daripada merasakan, meraba ya, atau membaca ya. Lebih cepat ketika kita menerima informasi visual. Visual itu dalam bentuk gambar, grafik ya, seperti itu. Bahkan otak kita cepat mencernanya, dan dari kita melihat, sensor dari respon kita melihat, sepersekian detik ya, otak kita langsung bisa menerima, memproses data yang kita tangkap. Ini contohnya ya. Ini contohnya, Anda pernah lihat rambu ini? Rambu apa ini? Longsor, Pak. Longsor. Ya, misalkan ya, gambar longsor ya, misalkan ada bukit atau daerah curang ya yang rawan longsor misalkan. Ini perbandingannya dibandingkan dengan rambu tanda longsor ini, kemudian ada informasi bagaimana kita harus hati-hati atau tidak boleh melewati jalan yang longsor ini dengan sebuah narasi. Nah, kita hanya perlu 250 milisekund atau begitu cepat ya bagi manusia untuk mengerti sebuah makna dari sebuah simbol. Kita begitu cepat, ini contohnya 250 milisekund bagi kita, otak kita, dari kita melihat gambar ini untuk mengerti sebuah makna. Untuk mengerti sebuah makna dari sebuah simbol.
dibandingkan rambu kedua dari berikut ini. Nah, dibandingkan rambu yang tertulis. Sama halnya ketika Anda jalan di gedung GKU, itu begitu lantai baru dipel, awas jalan licin, masih tetap kita lewati. Bayangkan jika dikasih tanda rambu, kita tahu kita tidak akan melewati jalan itu. Ya, itulah kenapa contohnya sebuah simbol itu lebih mudah dipahami. Nah, semua penelitian juga menemukan bahwa kita lebih mengerti ketika membaca label yang ada pada teks atau gambar. Jika kita mengkonsumsi sebuah air, konsumsi sebuah minuman, ini di mana sebuah botol ini hanya sebuah narasi. Nah, kemudian kita baru karena apa yang terjadi, yang kita baca dari sebuah narasi ini. Jadi kita membaca understanding, memahami dari label yang ada hanya teks. Bayangkan jika sebuah teks tersebut dilengkapi dengan gambar juga dari di botol tersebut. Atau ketika Anda menginstal sebuah aplikasi, install sebuah aplikasi, contohnya install printer lah ya. Kemudian diinstal printer tersebut hanya narasi lakukan next, kemudian masukkan aplikasi, copy aplikasi, kemudian jalankan, kemudian running, kemudian Anda next, masukkan data Anda, dibandingkan dengan ada instruksi, Anda klik, ada tombol klik, kemudian Anda masukkan data, disampelkan, kemudian colokkan kabel. Itu lebih cepat kita memahami sebuah instruksi dengan gambar. Jadi kemudian recall manusia ini lebih tinggi ketika melihat informasi dalam bentuk visual. Ya. Recall itu artinya ketika kita mengingat kembali gambar tersebut, jadi lebih cepat dibanding sebuah narasi ini. Ya. Kita tidak tahu apa yang lebih tinggi tadi. Ketika kita mudah mengingatnya dengan gambar, kita mudah mengingat kembali informasi ini dari batang. Kalau teks atau narasi kita harus membacanya lagi. Itu ya, memori kita lebih mudah mengingat kembali atau recall terkait informasi itu ketika kita dalam bentuk visual. Ya. Visualisasi bukan hanya untuk mempercantik tampilan data, tetapi juga membuat data lebih cepat dipahami dan jadi inilah tujuan utama dari visualisasi data, teman-teman. Nanti teman-teman jika Anda tertarik juga ke konsep TI-nya pengolahan data mining ya, ini khususnya dalam kelompok data mining, Anda bisa mengangkat sebuah topik ini. Ya, topik tentang visualisasi data, pengolahan data ini ya. Di Indonesia ini banyak masyarakat kini lebih aware terhadap perkembangan kebutuhan akan data science, data analitis, dan bahkan menggunakan Tableau. Ini adalah aplikasinya. Ya. Jadi ketika kita masukkan data, diolah, pilih grafik yang tepat, jadi kita dengan mudah mendapatkan informasi yang diolah. Poin berikutnya, bagaimana perkenalan dengan Tableau. Tableau ini software yang dirancang khusus untuk data analis level enterprise atau tampilan yang bisa disebut business intelligence. Tableau ini berkembang menjadi tools yang lengkap untuk data science. Tableau ini mempunyai spesifikasi di visualisasi data dan storytelling dan dashboard.
Jadi ini dashboard analisis demografi dunia misalkan. Jadi jadi kita terlebih dahulu telah mengimport datanya, teman-teman, telah terlebih dahulu mengimport datasetnya, baru dari label-label ini kita bisa mengetahui region yang ada atau kategori yang ada. Banyak sekali lingkungan tablo, ya. Desktop, publik, ya. Jadi kalau Anda cari di Google, ketik saja Tableau, kemudian Anda bisa pilih banyak. Salah satunya ya berbayar juga ada ya. Cari yang publik. Ini mengapa harus menggunakan Tableau? Jadi koneksi multiple datasetnya, joining dan blendingnya itu yang diunggulkan. Kemudian analisis data dan joining, filtering, grouping, clustering. Ini yang kemudian analisis selanjutnya fungsi kalkulasi mirip Excel dan visualisasi powerful yang ekstra cepat dan mudah. Kenapa powerful? Ya gampang kita menggunakan datanya, tinggal kita masukkan datasetnya, kemudian ya tentunya data terlebih dahulu telah kita cleansing ya, telah kita bersihkan, kemudian kemampuan sharing untuk publiknya juga gampang. Ya. Jadi ini contoh hasil dari Tableau ya. Ini bagaimana hasil dari contoh dari hasil penerbangan airport di Francisco dashboardnya. Aksinya bagaimana? Bagaimana dengan memulai Tableau ini? Contohnya ini sudah ada dari data apa nih? Data COVID dunia, COVID-19. COVID-19 ini ya memang COVID-19 ya kemarin ya, virus ini ya, bukan tahun 2019 bukan. Nah, ini contoh data setnya, tinggal teman-teman buka misalkan. Ini, bukan, sorry. Jadi kita berharap teman-teman juga nanti mencari dataset, misalkan dataset bagaimana data ini dari banyak ya labelnya, tergantung Anda di Indonesia saja atau kemudian dari tahun, jumlah kematian, misalkan yang perawat. Dataset ini diambil dari Open Data Uni Eropa yang bisa diakses. Ini contoh datanya bagaimana sebaran dataset, sebaran virus COVID-19 ya di Eropa. Kemudian data ini digunakan data yang saya gunakan adalah sampai 3 Desember 2020. Jadi kalau Anda mengambil sebuah data, hendaklah dalam rentang waktunya juga dibatasi ya teman-teman. Agar kenapa? Agar tidak melebar. Tidak, maksudnya jadi cakupannya jelas, batasannya jelas. Jadi layaknya Anda mengangkat sebuah topik itu ada batasan masalah. Saya mengelola data ini dalam rentang waktu 1 minggu misalkan, dari mulai hari Senin tanggal 23 hingga 7 hari ke depan. Itu dengan jumlah data sebutkan. Jadi kemudian memulai aksi dengan Tableau. Jadi di sini juga sudah ada contoh ya. Ini sampai di sini slide-nya. Ya, sampai di sini. Jadi nanti teman-teman saya minta Anda bentuk tim, mencari dataset, nanti kita sembari setiap minggunya kita ada materi, kemudian Anda menyampaikan progres dari pengolahan data Anda. Ini untuk videonya, bagaimana visualisasi dengan Tableau juga ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini bisa Anda jadi di video ini bisa
teman-teman putar ya nantinya. Itu sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Halo. Izin bertanya, Pak. Ya boleh. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau untuk ngolah datanya ini ngebentuk tim. Nah, itu timnya pakai kelompok yang kemarin atau buat baru lagi ya, Pak? Oh, kita sudah punya kelompok ya. Ntar. Data kelompok. Kemarin ada dimuat nggak ya data kelompok kita ya? Oh iya, data kelompok sudah ada ya. Oh iya, data kelompok kemarin ini hanya berjumlah satu tim berjumlah 2 orang ya. Betul gitu? Iya, Pak, benar. Nah, nanti Pak minta teman-teman satu tim ber5 orang ya. Jadi kelompok yang ada ini membaur lah ya. Membaur dalam artian melebur dalam satu kelompok 5 anggota. Jadi ini saya bacakan spesifikasi tugasnya dulu ya. Terlihat slide saya? Terlihat Arum? Slide-nya masih di GCR, Pak. Oh, di GCR ya. Oke, saya ulangi ya. Nih. Ini ya teman-teman ya, nanti Pak upload GCR-nya. Jadi teman-teman di sini carilah ide topik ya. Jadi mulai dari Anda mencari dataset. Jadi terserah dari dataset yang ada di situs, misalkan data statistik, kemudian data di apa ya, di rumah sakit. Intinya data yang bisa Anda dapatkan ya, dari data yang jelas ya, bukan Anda menyebarkan kuesioner, bukan ya. Jadi Anda cukup cari dataset. Tugas Anda dalam tim adalah mengeksplorasi ini untuk menjadi sebuah visualisasi data yang dapat diterima publik. Terserah, mungkin Anda lebih tertarik, Pak, saya tertarik untuk bagaimana pengolahan data set dari paslon, 3 paslon calon Presiden Republik Indonesia dalam rentang September hingga Oktober. Jadi prediksi pemenangan, silakan. Tapi kita tidak bukan berarti kita untuk masuk ke ini ya, masuk ke politik, bukan ya. Tapi kita belajar dalam mengolah datanya ya. Jadi jangan disalahartikan, wah bapaknya sudah masuk ke politik, bukan. Jadi untuk belajar, jadi jika datanya itu enggak ada, itu lebih baik Anda eksplorasi menjadi bagaimana menjadi visualisasi data yang baik untuk diterima di publik. Kemudian desainlah dashboardnya yang membuat tampilan yang interaktif. Jadi informasinya jelas ya. Jadi bukan hanya satu grafik saja, bukan. Jadi bagaimana jadi data tersebut, misalkan sebuah data, kemudian divisualisasikan banyak ragam deskripsinya, misalkan berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan apa ya, sebaran di antar provinsi, misalkan. Nah, jadi ada satu topik, kemudian topik tersebut didetailkan lagi. Ya. Jadi seperti itu ya, contohnya. Gunakan tools seperti Tableau dan masih banyak lagi ya. Oh ya, apa ya, Tableau, kemudian BI atau kalau nggak salah. Nah, ketentuan ini teman-teman nanti buat tim 4 hingga 5 orang dari masing-masing tim. Di kelompok ini dari awal dari semester ini ya, hingga akhir semester ini ya, maksudnya kelompok ini dibentuk selama perkuliahan mata kuliah Fisdat.
Kemudian input datanya, ya saya beri inputan datanya, carilah ide topik datasetnya, kemudian Anda eksplorasi. Jadi bukan berarti kita dapat data kita langsung masukkan saja, bukan ya. Tidak seperti di Excel, kalau datanya itu ada yang data yang duplikasi, kemudian ada yang hanya teksnya yang huruf besar, huruf kecil, jadi kita harus kita bersihkan ya. Nah, proses cleansing itu akan kita bahas di minggu depan ya. Minggu depan kita masuk lagi materi. Jadi minggu ini Anda bentuk kelompok, kemudian cari topik saja, kemudian topik tersebut Anda batasi, baru ke minggu depan kita belajar ke eksplorasi datanya ya. Kemudian ide topik ini tidak boleh sama dalam antar kelas karena ya tidak dibatasi ya teman-teman, tidak dibatasi Anda untuk kasus tertentu. Jadi silakan bereksplorasi, tapi usahakan datanya data yang terbaru ya, data yang terbaru. Ya, bukan contoh data set perolehan pemilu tahun 2014 itu sudah lewat ya. Sudah ada datanya, datasetnya ya. Kemudian sudah ada hasil visualisasinya, jadi baiknya yang update ya. Laporkan progres Anda setiap minggunya pada jam perkuliahan. Jadi ada materi Pak sampaikan, nanti Anda di tim Anda menyampaikan progresnya. Jadi kalau ada yang kurang paham di minggu tersebut bisa ditanyakan ya. Nah, tahapan-tahapan ini Anda mulai dari cari problem statement-nya. Tujuan Anda mengangkat topik tersebut, layaknya Anda mengangkat sebuah kasus laporan yang Anda ingin sampaikan, kan ada narasinya ya. Contoh misalkan sebaran data kasus data demam berdarah DBD di Lampung. Jadi problem statement-nya, tujuan dari Anda memvisualisasikan data tersebut adalah bagaimana pencegahannya. Misalkan daerah tersebut lebih banyak wilayah tersebut ya, terkena dampak. Jadi tindak lanjutnya ada permasalahannya tersebut di sana banyak warga yang lebih banyak terkena dampak. Tujuannya apa? Tujuannya agar dari wilayah yang paling banyak tersebut agar dapat penanganan langsung, misalkan langsung ada penyemprotan, penyemprotan racun nyamuk ya misalkan. Sama seperti COVID sebelumnya. Jadi ada problem statement-nya kasus wilayah hitam, wilayah merah, agar masyarakat tersebut tujuannya yang di zona hijau atau zona kuning ini tidak masuk ke zona merah atau zona hitam. Tujuannya agar penanganannya dibatasi misalkan. Nah, seperti itu juga. Ya. Ada tujuan, ada problem statement. Kemudian Anda metode risetnya dari user misalkan. Kemudian apa yang dibutuhkan kalangan user, misalkan user dari masyarakat yang membutuhkan data sebaran COVID tersebut. Mereka membutuhkan apa tuh? Informasinya ya contohnya. Mau tahu wilayah yang, jadi riset ke user-user yang akan menerima informasi Anda. Referensinya dari mana nih? Nah, kemudian temuan riset yang ada diskenariokan, kemudian buat alir diagram. Alir diagram, tahu alir diagram? Tahapan yang Anda lakukan mulai dari Anda mencari identifikasi masalah, kemudian Anda mengunjungi di mana di observasi Anda menemukan data Anda. Nah, dari dapat tuh data ya, itu baru proses awal. Di minggu ini baru di proses awal. Nah, kemudian data yang Anda peroleh, Anda identifikasi. Ini identifikasinya dalam waktu rentangnya, kemudian variabel yang ada, seperti itu ya.
Kemudian estimasi parameternya. Tahu ya parameter yang misalkan wilayah-wilayahnya, kemudian kriteria yang ada. Kemudian Anda buat pemodelan. Pemodelan itu apa ya? Pemodelan adalah Anda mulai memilih atau membuat grafik yang tepat. Kemudian diverifikasi. Verifikasinya itu apa? Nah, nanti kita bahas di minggu berikutnya bagaimana pengolahan data dan verifikasi model ini. Layaknya sebuah pengujian, layaknya dashboard yang Anda hasilkan ini atau visualisasi yang Anda hasilkan ini mudah diterima atau tidak, jelas atau tidak, divalidasi oleh siapa, diverifikasinya. Nah, kemudian dari Anda pemodelan tersebut dianalisis hasilnya dan disimpulkan. Nah, ini jadi ini tidak langsung minggu ini kemudian minggu depan selesai, tidak ya. Jadi kita bertahap ya. Jadi mulai minggu ini kita bentuk tim, Pak Sep kirimkan pendataan data kelompok, kemudian Anda cari data, kemudian minggu depan saya verifikasi, kita diskusi, kita materi lagi, kemudian masuk pengelolaan data, identifikasi. Jadi data ini ada berapa parameter, kemudian bagaimana ketepatan dalam pemilihan model. Nah, minggu berikutnya lagi baru pembahasannya, bagaimana membuat kesimpulannya, dan hingga akhir semester ya. Mungkin akhir semester tidak ada UAS ya, kita tidak ada UAS, tapi jadi dari proyek inilah ya teman-teman, Anda nanti laporan akhirnya, ada dokumen laporan, kemudian Anda buat posternya, Anda buatkan video. Nah, ini nanti laporan akhirnya untuk di laporan akhir semesternya ya, sebagai tubesnya sebelum dipresentasikan ya. Laporan akhir ini bertema bebas ya, dari topik Anda berisi tentang rangkuman insight yang Anda eksplorasi, ya, topik yang Anda eksplorasi ini sistematika penulisannya, background introduction-nya Anda, ada pengantarnya, kemudian deskripsi data yang Anda peroleh, data apa tuh? Ya, data sebaran COVID dan sebagainya. Kemudian dalam rentang waktu apa? Kemudian Anda ada berapa data, jadi dideskripsikan data tersebut sampai data tersebut dibersihkan, di cleansing, kemudian research question-nya, tujuannya apa nih, pertanyaan yang ingin kita jawab, tujuannya apa, kemudian kita analisis tuh hasilnya, buat kesimpulan, daftar pustaka ya, studi literatur terkait ya, kemudian lampiran-lampiran yang kita butuhkan. Lampiran ini bentuk link berupa dataset yang Anda ambil, bukan dataset manual ya, baiknya dataset yang Anda cari, ya. Publik pekerjaan, tabel publik pekerjaan, poster, buat link YouTube-nya, nanti Anda berupa presentasi. Ini tentang bagaimana di presentasi akhir video itu Anda diantaranya mengenalkan dalam tim Anda berjumlah 5 orang ini ya. Kemudian penjelasan objektif, insight yang didapat dari dashboard desain yang Anda buat ini. Kemudian Anda mendemonstrasikan tabel Anda. Dari Anda memasukkan data. Ya. Jadi tidak harus lambat-lambat ya, dipercepat saja videonya. Jadi bisa kan ya, kalau mempercepat video layaknya Anda menonton film, bukan Anda next kan, ya bukan. Gerak dari video itu kan ada pengaturannya, bagaimana kecepatannya. Nah, demonstrasikan, mempraktikkan bagaimana Anda menggunakan dashboard tersebut. Ini bobot penilaian. Oke, seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Halo.
Lalu bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Pak. Oke. Jadi Pak ini ya apa namanya? eh Share di sini ya. Anda mulai untuk membentuk tim. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya buat di question aja ya. Hari ini tanggal 23 ya. Nah, sudah Pak ini ya, sudah saya set di GCR-nya, teman-teman. Ini ya. Nah, ini teman-teman silakan isi data kelompok Anda ya. Data kelompok Anda, tulis nama dan NIM yang apa ya? Ini bukan usaha. Tulis NIM, nama dan yang benar ya. Kemudian jika permulaan ini Anda baru ada NIM dan nama saja, silakan. Nanti baru topik yang Anda angkat. Jadi di sini agar ini bukan kelompok kewirausahaan, bukan ya. Kelompok ISDA. Semuanya bisa edit ya. Silakan nanti bentuk timnya. Jadi di minggu ini Anda mendata ini dan mulai mencari topik Anda. Syukur-syukur tidak apa-apa ini, misalkan Anda nantinya setelah data ini Anda kembangkan untuk TA, Anda silakan saja, silakan. Jadi contoh topik-topik TA yang menggunakan dataset visualisasi ini, misalkan kemarin itu data sentimen analisis, kemudian bagaimana sebaran pengelolaan dataset untuk bantuan kelompok tani
silakan. Ya, jadi itu salah satu topik TA mahasiswa yang sekarang sudah tahap ini ya, menunggu yudisium ya. Kemarin angkat topik itu salah satunya, itu bagaimana tujuannya agar dinas kementerian pertanian untuk menyalurkan bantuan pupuk kemarin itu seperti itu. Silakan dari dataset, kemudian tergambarkan, divisualisasikan mana daerah yang wilayahnya urgen untuk diberikan bantuan, silakan. Itu diangkat di topik TA. Silakan Anda pimpa saja ya di dalam tim. Saya nanti akan kembangkan berikutnya untuk data penelitian saya. Silakan. Tapi dalam konteks ini yang minta seperti ini. Oke, teman-teman bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Wih, sudah ada yang mengisi ya. Ya, nanti tulis NIM-nya yang benar ya teman-teman, karena jika Anda tulis NIM-nya namanya, nanti saya dengan mudah untuk membaca atau menginputkan nilainya di VLOOKUP ya, menggunakan rumus atau formula rekap nilainya mudah. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa isi presensi dari Pak. Oh ya, terkait ini Pak nanti lampirkan. Ini nanti saya spesifikasinya ini nanti saya lengkapi lagi. Perjelasnya, maksudnya perjelas. Jadi untuk informasi awal dari data ini cukup ya. Jadi Anda mencari topik dataset yang bisa dieksplorasi ya. Jadi apa saja tahap eksplorasi data, nah itu yang akan kita singgung di minggu-minggu pertemuan ya. Oke, itu ya Pak, cukupkan ya, karena ada kegiatan berikutnya. Sorry, tidak bisa lama. Oke. Demikian untuk kuliah hari ini ya teman-teman ya. Kita lanjutkan jika ada yang kurang dipahami di GCR ataupun lewat WhatsApp ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yuk, mari. Jangan lupa presensi ya.